Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih sudah bersedia menunggu. Tadi di perjalanan agak sedikit macet ya. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita yang sempat tertunda beberapa saat. Kita kembali membahas tentang dakwah Nabi di dalam kitab Ar-Raudul Unuf yang ditulis oleh Imam Abdurrahman As-Suhaili. Itu dia dimulai dari jilid kedua. Dari 4 jilid itu, di jilid kedua itu adalah tentang dakwah Nabi terbuka di Mekah. Dimulai dengan turunnya surah Al-Hijr ayat 15 yang perintah Allah itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah wahai Muhammad dakwah ini secara terbuka, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari gangguan orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi Allah sendiri sudah mengabarkan kepada Nabi dan para sahabat bahwa mereka akan diganggu. Itu sudah dikabarkan. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengatakan dengan beraninya, ya, ini dakwah Nabi nggak benar nih, kalau benar pasti diterima. Itu nggak benar itu ngomong begitu. Atau ada juga yang berpendapat ini Rasulullah terlalu frontal, gitu kan, kurang negosiasi. Ini juga nggak benar ngomong begitu. Karena memang Allah sendiri sudah katakan wa'a'rid 'anil musyrikin, berpalinglah dari gangguan orang musyrikin. Jadi memang sudah pasti diganggu. Mau Rasulullah lebih lunak lagi, mau Rasulullah tidak berdakwah sekalipun, tetap akan ada gangguan. Jadi ketika kita dihadapkan kepada kenyataan seperti itu, bahwa ketika menyampaikan kebenaran itu kadang-kadang kita ditolak, kadang-kadang kita dicemooh, ya, maka sikap kita adalah tetap menyapanya dengan baik, ya. Menyapa dengan baik, menyampaikan dengan baik, ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalaupun harus berdebat, seandainya wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah. Seandainya kalian terpaksa berdebat, walaupun perdebatan itu sangat dihindari oleh Rasulullah SAW, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Tidak menjatuhkan orang, tidak ad hominem, atau ad hominem itu menyerang pribadi. Ya, dasar orang apa gitu. Ya, atau menghina gitu kan, nggak boleh. Jadi begitu. Nah, sehingga ketika berdakwah itu Rasulullah SAW disebutkan di dalam juz kedua halaman 8, wa madha Rasulullah ala ma huwa alaihi yudhhira dinallahi wa yad'u ilaihi. Jadi memang Rasulullah itu walaupun diganggu, walaupun dicemooh, tetap saja melakukan penzahiran, menampakkan agama Allah itu dinallah wa yad'u ilaihi, tetap saja mengajak kepada kebaikan pada orang-orang. Ya. Jadi sekalipun kita mungkin misal saya sering ilustrasi begini kepada tempat-tempat pengajian, kalau kadang-kadang ada saatnya orang itu timbul malas, tinggal tidak datang, sehingga pengajian kita jumlahnya menyusut, tetap saja kita harus tetap mengaji, tetap saja harus kita mengajak. Karena memang yang mengubah bolak-balik hati itu sebagaimana doa Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah, engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah kami di dalam agama ini. Jadi memang hati ini, kita kan kadang-kadang begitu semangat, kadang-kadang belum subuh saja sudah berangkat. Tapi ada kalanya sudah azan, malas banget berangkat ini. Itulah manusia. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Kadang naik, kadang turun. Tapi jangan menjadi alasan, ya. Jadi alasan menjadi tameng, jangan. Justru kita harus berupaya sebaik mungkin, sebagus mungkin untuk mendorong diri kita ikhtiar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga melakukan evaluasi, ya. Oh,
ketika dakwah dengan para pemuka Quraisy kadang-kadang efektif, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang Rasulullah itu mencari-cari lewat jalan lain, suku lain. Tidak langsung berhadapan dengan Bani Umayyah, tidak berhadapan dengan Abu Jahal secara langsung, lewat yang lain. Karena ternyata masih banyak lagi orang-orang yang mau sebenarnya. Di antara yang menolak lebih banyak yang mau sebenarnya. Di antara yang mencemooh sebenarnya lebih banyak yang mendukung. Tapi terkadang orang itu mendukung tuh diam-diam. Kalau mencemooh itu dia berani di depan, sehingga kelihatannya sekilas seolah-olah yang mencemooh, yang menentang banyak, padahal lebih banyak yang mendukung. Tapi yang mendukung ini biasanya tiarap-tiarap. Thumma syari'a al-amru bainahu wa bainahum hatta taba'ada ar-rajul rijal. Kemudian muncullah konflik-konflik baru, kepentingan-kepentingan di situ antara baginda Nabi dengan orang musyrikin ini. Rijal watadaghamu, sehingga muncul rasa-rasa untuk saling bermusuhan tapi tidak dinampakkan. Jadi ada yang menampakkan permusuhannya seperti Abu Jahal, ada yang menyembunyikan tapi menolak. Ya. Itu kapasitas beda-beda. Ya. Wa aktsarat Quraisyun, dan banyak di antara orang-orang Quraisy itu ya, dzikra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainaha. Banyak di antara mereka yang membicarakan tentang Nabi di antara mereka, di antara orang Quraisy itu sendiri. Jadi terkadang kita sering mendengar omongan, ya, tapi ketika dikonfirmasi dia nggak ngaku. Sama Rasulullah juga begitu, diomongin, tapi ketika ditanya mereka tidak ngaku. Sampai akhirnya kita tahu kan ada episode di mana orang-orang Quraisy itu mengatakan membenci Al-Quran, bahwa Al-Quran ini cuma dongeng. Tapi ketika Rasulullah membacakan Quran, mereka ikut menyimak. Di satu sisi mereka menolak, di sisi yang lain mereka terpesona. Sampai bermalam-malam mereka itu menguping, ya, di dekat rumah Nabi. Ada yang mengatakan di dinding rumah Nabi, mendengar-dengar, mencuri-curi dengar. Tapi siang harinya menolak habis-habisan. Ya, ada saja orang yang menolak Al-Quran, tapi ketika dibacakan tenang hatinya. Jadi tolak belakang dia. Tapi itu tidak membuat Rasulullah surut ke belakang. Fatadzamaru fihi wa hadda ba'duhum ba'dan alaihi, sehingga pemuka Quraisy ini mengeluhkan Rasulullah. Mengeluhkan apa? Mengeluhkan dakwah ini, karena kata mereka walaupun sedikit tapi jelas orang-orang yang pindah barisan ikut dengan Nabi SAW itu adalah orang-orang yang memang punya karakter. Karena memang dakwah ini akan disambut panggilannya pertama kali oleh orang-orang yang memang memiliki karakter, memiliki jati diri. Kalau baru kemudian diikuti oleh orang-orang oportunis, baru nanti terakhir-terakhir itu diikuti oleh orang-orang yang gerombolan, orang-orang ramai, ya, kan begitu. Sama kayak kalau kita lihat sehari-hari juga, ya, ada kelompok yang begitu cepat kalau ada masalah itu begitu cepat merespon, ada yang lama gitu, ada yang nunggu sampai selesai baru datang gitu. Selesai baru datang. Wa hadda ba'duhum ba'dan alaihi, sebagian lagi akhirnya menghasut. Disinilah awal fitnah. Bagaimana caranya supaya orang takut menemui Rasulullah? Diposisikan seolah-olah Nabi itu tukang sihir. Orang takut. Bagi orang yang tetap getol ingin ketemu, dikatakan Rasulullah itu cuma seorang ahli syair, cuma bisa menggubah kata-kata saja. Padahal jelas Al-Quran itu bukan gubahan Nabi. Rasulullah bahkan ummi. Tsumma innahum masyaw ila Abi Thalibin marratan ukhra. Tadi mereka sudah pernah datang kepada Abu Thalib mengeluhkan ini, sekarang mereka datang lagi. Karena mereka melihat Rasulullah ini nampaknya kalau diintimidasi nggak pengaruh, nggak ngaruh gitu. Sehingga mereka harus mencari orang lain yang kira-kira bisa masuk kepada Nabi. Mengetahui bahwa Abu Thalib yang musyrik ini, paman Rasulullah SAW ini sepertinya dekat dengan Rasulullah, itu mereka masuk dari orang dekat. Ya. Terkadang begitu juga. Dakwah dihentikan dengan cara mengganggu para duatnya. Ya, terkadang yang juru dakwahnya kuat, tapi keluarganya nggak kuat. Ya, ustadznya itu kuat, tapi ke anaknya belum tentu ikut jejak ayahnya. Bapaknya digoda,
tidak tergiur, tapi istrinya digoda, tergiur. Akhirnya istrinya yang memberi pengaruh kepada suaminya. Banyak terjadi begitu ya. Ada suami istri istiqomah, anaknya yang digarap sehingga ditekan ya. Anaknya, ada nama-nama ulama-ulama besar yang anaknya mungkin, ya nggak semua anaknya tentu saja, ada anaknya yang tercecer lah dari pembinaan, sehingga apa, anak itu ternyata sengaja dijebak dengan narkoba, dengan segala, sehingga ustadz itu akhirnya yang tadinya vokal akhirnya yang jadi nggak vokal lagi. Kenapa? Malu dia. Jadi berbagai cara itu ditempuh untuk menghentikan langkah. Kalau yang orang-orang yang agak sedikit mustad'afin disebut orang-orang lemah itu, seperti secara strata sosial, kalau keimanannya semuanya kuat, seperti misalnya Ammar bin Yasir, itu keluarganya makan ditangkap, dipukuli. Tapi kalau yang masuk Islamnya seperti Abu Bakar, nggak berani orang sentuh, karena Abu Bakar memiliki harta, memiliki kedudukan, orang terpandang, nggak berani diganggu. Jadi caranya lain. Jadi mereka segmentasi juga, kayak kita jualan produk kan, segmentasi tuh, jual ke orang yang ini. Mereka juga melakukan pencecaran itu secara segmentasi. Orang-orang yang gampang ditekan dengan fisik, ditekan dengan fisik. Orang yang pedagang, sesama pedagang saling boikot. Utsman bin Affan ketika masuk Islam itu bisnisnya diboikot sama sesama pembisnis. Nah, jadi mereka melakukan segmentasi, melakukan fokus kepada siapa yang ingin dikejar itu ya. Jadi mengatakan bahwa orang-orang di Mekah itu santai gitu tuh keliru ya. Jumlah mereka sedikit, pengaruh mereka masih sedikit, tekanannya besar, dan belum ada tempat untuk berlindung. Maksudnya tidak ada tempat fisik yang untuk berlindung. Itulah kenapa kemudian hari diizinkan mereka berhijrah ke Habasyah. Bahkan Rasulullah melakukan survei untuk menjadikan Taif sebagai basis perlindungan. Baru kemudian akhirnya finalnya itu adalah hijrah ke Yathrib. Itu bertahap. Jadi kenapa tidak terjadi lebih awal? Kenapa nggak hijrah dulu? Bisa saja kita berandai-andai, kenapa nggak hijrah dulu gitu kan? Sudah tahu bakal ada masalah, kenapa nggak hijrah? Karena terkadang kehidupan ini nggak bisa kita atur. Allah yang mengatur itu semua. Allah ingin agar kita merasakan mungkin kesulitan supaya kita dekat dengan Allah. Allah ingin agar kita itu mengalami turbulensi supaya makin solid. Kan terbukti nanti muhajirin yang hijrah ke kota Madinah itu nantinya adalah sahabat-sahabat Nabi yang paling diandalkan. Walaupun nanti ada Ansor. Gitu. Kemudian faqalu lahu, mereka berkata kepada Abu Talib ini, mereka menghasut Abu Talib dengan mengatakan, ya Abu Talib, inna laka sinnan wa syarafan wa manzilatan fina. Jadi dipuji dulu Abu Talib itu. Wahai Abu Talib, kau kan orang paling tua, paling senior di antara kami, paling mulia, punya kedudukan. Begitu caranya ya, itu persuasif namanya, persuasif. Karena tidak mungkin mereka keras dengan Abu Talib. Abu Talib bisa dikatakan mungkin paling senior di antara pemuka Quraisy. Makanya mereka itu menggunakan taktik. Jadi dipuji dulu, karena ada manusia ini kalau dipuji seneng. Ada nggak di sini yang nggak seneng dipuji? Rata-rata seneng dipuji. Nggak usah dipuji yang tinggi-tinggi. Sekedar dipanggil namanya saja di jalan udah seneng kan? Ya Rasulullah kalau ketemu sahabatnya selalu menyapa dengan nama. Nggak pernah fulan gitu. Woi gitu, nggak pernah. Pasti di sana. Sehingga semua sahabat merasa Rasulullah itu seperti ingat gitu. Ingat. Nah, itu prinsip-prinsip itu sekarang dipakai oleh orang untuk berbagai macam keperluan, ya kan? Yang bisnis untuk bisnis, yang politik untuk politik, ya, yang apa lagi, macam-macam, kolegial, ya, sebagainya. Jadi dilambungkan dulu, dipuji sama mereka, wahai Abu Talib yang paling senior, yang paling tua, yang paling bijaksana, yang punya kedudukan, manzilatan, punya kedudukan. Kata mereka, wa inna tahainaka. Sesungguhnya kami sudah lama, sudah sering memohon kepadamu. Qadis tanhainaka min ibni akhika, dari anak saudaramu itu, dari sepupumu itu. Falam tanhahu anhu. Kata mereka, tetapi kenapa ya
Muhammad ini nggak mau menghentikan apa yang kami benci, ya. Tanhahu anna itu berarti kenapa saudaramu kenapa Muhammad ini sudah kami bujuk, kan kalau kita masih ingat pembahasan sebelumnya, Rasulullah itu pernah dibujuk dengan harta, Rasulullah tolak. Dibujuk dengan kedudukan, ditolak juga. Bahkan dibujuk dengan perempuan juga. Muhammad, kalau kau berdakwah ini dalam rangka mencari istri, maka kami carikan perempuan yang paling cantik di antara orang Quraisy. Kata Nabi, bukan untuk itu. Lagian itu aneh juga menawarkan itu kepada Nabi yang istrinya Khadijah. Siapa yang mau menyaingi Khadijah? Tak ada. Tapi yang namanya usaha, orang musyrik usaha kan. Karena selama ini mereka tahunya orang-orang itu kalau bikin heboh itu cuma 3 yang dicari, kalau nggak harta, tahta, wanita. Maka ditawarkan sama mereka. Mentok. Kenapa? Karena Rasulullah nggak nyari itu. Kalau nyari, seandainya Rasulullah itu hanya mencari harta, tahta, wanita, harta sudah banyak. Rasulullah itu kaya. Tahta itu tinggal nunggu Abu Thalib mati, kasarnya. Abu Thalib mati karena pasti Nabi yang jadi. Kalau sekedar cari tahta, ngapain repot-repot dakwah? Muternya jauh banget. Seandainya targetnya itu harta, tahta, wanita. Kalau wanita, Rasulullah ketika menikah dengan Bunda Khadijah itu ada riwayat-riwayat yang ya sedikit, tetapi ya, dikumpulkan oleh beberapa ulama. Ada di Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Itu kadang-kadang disebutkan ada beberapa perempuan itu yang membuat syair betapa mereka sedihnya gitu. Rasulullah itu tidak lajang lagi gitu. Ada yang ibaratnya gitu kan, ya. Ini yang ganteng-ganteng ini kan ketika menikah itu mungkin saja ada orang patah hati gitu kan. Wah, dia nikah sama si Anu gitu kan. Begitu. Jadi lucu saja ketika dakwah itu ditawarkan tahta 3T ini. Apa gunanya buat Nabi? Semua sudah ada. Kalau ditawarkan kepada orang yang belum punya, mungkin tergiur. Ya, kayak kita dikasih tahta mungkin mau. Dikasih wanita jangan tanya. Iyalah, nggak usah kita merasa gimana gitu. Ya, seperti itu. Yang resmi maksudnya, dikasihnya resmi, bukan pelacur, bukan dikasih resmi, dinikahkan, itu dikasih apa semua, pasti mau. Nggak ada yang nggak mau di sini. Pasti mau semua. Iya, walaupun yang nunduk-nunduk pura-pura tidur. Kalau kita bangunkan, Pak, mau kawin nggak? Mau. Iya mau. Nah, itulah kenapa mereka mengatakan kenapa ya Muhammad ini. Jadi mereka ceritanya itu, pendekatannya itu bukan neken tapi ngeluh, mengambil simpati Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, ya kami sudah berusaha, ya tapi Muhammad ini falam tanhahu anna, nggak mau berhenti juga dari apa yang kami benci. Itu menyampaikan kebenaran. Itu. Ya kita tidak tahu kalau sekarang ini orang berdakwah itu tujuannya apa. Mungkin untuk populer. Ada juga itu yang berdakwah untuk populer, untuk apa istilah viewers, apa istilahnya, followers, ya kan, dikit-dikit klik di bawah ini, klik link di bawah ini gitu kan, subscribe. Jadi sedih atau tidak, sedih atau gembiranya ditentukan sama channelnya. Kalau channelnya naik, senang, sedih. Padahal apa? Segitu banyak orang tuh, kalau dia ngomong keliru, itu harusnya dia khawatir. Kenapa? Berarti sekian banyak orang yang terjerumus. Iya, kalau ngomongin selalu bagus, bisa nggak kita dipastikan kita tuh ngomong selalu benar? Nggak bisa, Pak. Ada aja kita selipnya. Makin banyak followernya, ketika selip apa yang terjadi? Itu bisa jadi dosa jariah. Kita kan nyarinya kan amal jariah, amal soleh kan? Bukan dosa jariah kan yang dicari kan? Gitu. Ya. Kembali, tapi bukan berarti kita jadi tidak berdakwah karena takut ini takut itu, tidak, tapi tetap seimbang antara menyampaikan kebenaran dengan mengoreksi diri. Selesai, habis waktunya. Apa? Lanjut atau gimana? Oh, lanjut aja. Ini bukan mati kan, maksudnya khawatir nanti untuk channel. Oh iya. Sebenarnya lebih enak nggak pakai lampu tuh. Lampu itu silau. Baik, saya lanjutkan. Kata Ibnu Hisham, dicatat dalam catatan Ibnu Hisham. Wa inna wallahi la nasbiru, kata dia. Ini hebat ya, orang musyrik ini untuk dalam rangka melobi Abu Thalib, mereka menggunakan Qasmullah, menggunakan sumpah dengan nama Allah. Sehari-hari gak pernah. Tiba-tiba, ya kan kita sering begitu kan? Ya.
Kalau ada maunya tiba-tiba mendadak soleh, mendadak solehah, mendadak pakai jilbab. Gitu. Kalau yang suka kesel itu, kenapa setiap kali ada orang lagi di sidang, sehari-hari dia pakai baju belel, pakaian terbuka, ketika di sidang pakai baju koko, pakai peci. Saya bilang udahlah, tangkep dan sidang sesuai, ketika ditangkap aja nggak usah didandanin. Jadi jeleknya yang biasa pakai peci memang rajin ke masjid dengan yang pakai peci karena lagi mau di sidang supaya dapat vonis ringan. Ngeselin kayak gitu. Jadi mereka mengatakan wa inna wallahi la nasbiru ala hadza. Kami ini nggak bisa sabar nih dengan perilaku Muhammad ini. Min syatmi abaina, dia ini senang sekali. Apa istilahnya, merendahkan bapak-bapak kami. Ini tuh persepsi mereka loh, itu bukan kenyataan. Rasulullah tidak pernah menghina bapak-bapak mereka. Cuma mereka bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, bagaimana dengan orang-orang yang sudah mati sedangkan mereka menyembah berhala? Kata Nabi, ya mereka akan ditimbang sesuai dengan masanya. Kalau mereka masa fatrah, belum ada Nabi meninggal, ya berarti ngikut Nabi sebelumnya, apa milah yang berlaku. Tapi kalau saya sudah berdakwah mereka mati dalam keadaan musyrik, dakhalal jannah kata Nabi, dakhalal nar kata Nabi, masuk neraka. Itu mereka nggak mau, katanya itu merendahkan orang tua. Jadi itu cuma persepsi. Min syatmi abaina wa tasfihi ahlamina. Ini kalimat yang ini sering mereka angkat. Dalam beberapa hadis disebutkan wa tasfihi ahlamina, meremehkan mimpi-mimpi kami. Ya, kalau kita nggak ngerti background orang Arab tuh bingung juga kita maksudnya apa gitu. Jadi dulu orang Arab itu merasa tersaingi ketika Rasulullah berdakwah dengan Al-Quran. Waktu ditanya apa? Ya, apa itu Quran wahai Muhammad? Kalamullah, wahyu kata Nabi. Itu mereka tuh tersindir karena kata mereka, loh emang mimpi kami nggak ada otoritasnya. Jadi dulu mereka kalau mau cari tahu sesuatu yang gaib, mereka mendatangi tukang ramal. Tukang ramal itu bermain ahlam, bermain mimpi. Nanti ya saya tidur dulu, kayak dukun-dukun sekarang lah, tidur dulu terus bangun dia langsung mengatakan A, B, C. Jadi dulu Rasulullah sekedar menyampaikan ayat dan Rasulullah menegaskan bahwa ayat ini bukan gubahan sendiri, tapi wahyu yang turun dari Allah melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Mereka tersinggung. Makanya sekarang itu contohnya tuh, jangan dikit-dikit Quran lah, jangan dikit-dikit dibawa agama. Loh, bukan dikit-dikit, seharusnya semuanya dibawa dengan agama, karena timbangan final itu kan agama. Apakah nanti di akhirat kita mau ditimbang dengan kapitalisme? Siapa yang paling banyak duit, yang paling sukses? Oh, enggak fair banget. Apakah nanti ditimbang dengan sosialisme? Orang yang paling nggak punya apa-apa, yang paling mulia? Nggak bisa juga dalam Islam. Harta boleh dikejar, tapi tanggung jawabnya dipenuhi. Itu Islam. Jadi kalau ada orang dikit-dikit ngomong, janganlah dikit-dikit bawa agama, nggak asik jadinya. Jadi kalau nggak bawa agama itu kan konotasinya bebas maksiat ya. Maksudnya bebas boleh maksiat, berarti asiknya itu bermaksiat ternyata. Kalau seperti itu. Jadi itu ungkapan jangan dikit-dikit bawa agama, itu orang Quraisy dulu tuh sudah ngeluhnya sama. Mereka itu merasa tersindir ketika Nabi SAW bicara tentang aturan ya. Orang jahiliyah itu gak mau diatur dengan aturan ilahi, itu kuncinya. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz sekarang masih jahil apa enggak? Tanya balik, orang itu risih atau enggak kalau diatur dengan Quran, kalau dia muslim. Kalau risih, berarti masih jahil. Gimana itu? Oh kok belum bisa semuanya Ustadz? Enggak apa-apa deh, asal mau berproses. Jangan nolak semuanya. Kalau menolak semuanya itu berarti jahil. Begitu. Jadi kata mereka, Muhammad ini boleh nggak berhenti mengkritik orang ayah-ayah yang sudah mati, ayah kami? Boleh nggak sih berhenti mengkritik agama kami, mimpi kami? Padahal Rasulullah nggak pernah mengkritik. Rasulullah hanya mengatakan ini dalam Al-Quran itu ada ungkapan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu pasti datangnya dari Allah, maka kalian jangan ragu-ragu padanya. Makanya kaum muslimin itu walaupun ngajinya kan dulu Al-Quran turunnya kan bertahap tuh.
Baru selesai kan ketika menjelang Rasulullah wafat. Jadi ketika turun bertahap itu, mereka nggak nunggu, ntar deh kalau udah lengkap baru kita kerjain. Enggak. Mentalnya itu ada perintah, ada amr, gerak. Nanti kalau ada nasah, stop, kan Allah juga ada beberapa ayat yang dinasah sama Allah. Karena memang harus ada prosesnya. Seperti pelarangan khomer, itu kan. Seperti hijab, itu berproses. Tapi kita nggak berproses lagi karena Qurannya sudah selesai. Jangan berproses kelamaan, bahaya. Gitu. Dan kemudian mereka mengatakan wa'ai bi alihatina, dan Muhammad itu kata mereka menyerang kesucian ilah-ilah kami, sesembahan kami. Kata dia, jangan dong katanya. Padahal Rasulullah nggak pernah. Rasulullah hanya dikonfrontir begini, wahai Muhammad, patung itu kenapa tidak dihormati? Kata Nabi, patung itu ciptaan. Makhluk itu nggak bisa ngasih manfaat kepada makhluk yang lain. Gituin doang. Tersinggungnya bukan main. Loh kata Nabi, bukankah bapak kalian Ibrahim? Iya. Bukankah Ibrahim dulu menghancurkan berhala? Nggak bisa bilang iya dia. Konflik tuh. Orang Quraisy itu di satu sisi suka mengada-ada. Aturan-aturan jahiliyah dinisbatkan ke aba-ana min aba-ina gitu. Kalau dikejar-kejar itu maksudnya siapa bapak itu? Ibrahim. Kata mereka Ibrahim nyuruh begini pada Rasulullah. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam gak pernah nyuruh. Tak pernah nyuruh itu. Mereka bikin-bikin saja aturan baru. Itu ada satu bab khusus untuk syariat Nabi Ibrahim yang dihapus sama mereka. Termasuk diantaranya haji. Haji yang harusnya wukuf ke Arafah dan sebagainya, sama mereka hanya dibuat tawaf saja. Orang Quraisy itu, musyrikin Quraisy itu, keterlaluan mereka memangkasnya. Baru diluruskan lagi setelah Rasulullah Fatu Makkah, baru Rasulullah memberikan manasik yang final yang sekarang. Hatta takufu anna au nunazilahu wa iyyaka fi dzalika hatta yahlaka ahadul fariqain. Kau silahkan pilih, kata dia. Wah, ini mulai ngancam. Tadi persuasif, sekarang intimidasi. Kata dia, pilih engkau takufuhu, kau yang hentikan Muhammad, anna, dari menghina kami, atau au nunazilahu, kau berikan kepada kami, wa iyyaka, urusan dia, fi dzalika, dalam hal ini dakwahnya dia yang harus berhenti, hatta yahlaka ahadul fariqain, sampai salah satu di antara dua kelompok itu hancur. Nanti mereka nyindir, gak bakal kami yang hancur gitu. Jadi sudah tadinya persuasif, lama-lama keras. Jadi Abu Thalib pun, karena Abu Thalib tidak bergeming, akhirnya kata mereka, Abu Thalib, kau cuma punya pilihan, kau hentikan Muhammad dari dakwahnya, atau kami yang menghentikan. Kalau kami yang menghentikannya, salah satu bakal hancur ya. Halaka itu artinya musnah atau lebur. Halaka ahadu, salah satu di antara fariqain ya, fariqain, dua kelompok. Siapa? Maksudnya orang jahiliyah dan kelompok Rasulullah yang baru masuk Islam sedikit itu. Dan mereka mengatakan, gak mungkinlah yang sedikit ini bisa menang atas kami. Tsumman sarafu an, kemudian ditinggalkanlah Abu Thalib ya. Fa'adu ma'ala Abi Thalib, akhirnya Abu Thalib merasa berat, ya beratlah. Di satu sisi yang neken dia itu teman-temannya dulu, di sisi yang lain yang mereka serang itu keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Fa'adu ma'ala Abi Thalib firaqu qaumihi wa adawatuhum. Berat dia untuk berseberangan dengan kaumnya, apalagi bermusuhan. Walam yatib islami Rasulillah, tapi dia juga tidak tega, tidak berkenan untuk Islam. Islam itu bisalam, maksudnya menyerahkan kembali. Bisalam, bukan bi Islam, salah ya. Bisalami, yaitu dengan menyerahkan Nabi kepada orang-orang Quraisy yang mengancamnya tadi ya. Bisalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahum wala khidlanihi, juga dia tidak mau menelantarkan Nabi. Akhirnya apa yang terjadi sebagai slide terakhir? Faqala lahu, akhirnya dipanggil Rasulullah menghadap Abu Thalib, sini ya ibna akhi ya, inna qaumaka, sungguh kaummu, qad ja'uni, telah mendatangi aku, faqalu li, dan dia berkata kepadaku kadza wa kadza, seperti ini diceritakan dari awal. Fa abki alayya wa ala nafsik, ya, tolong kau jaga dirimu, tolong kau jaga, ini bahasa halusnya Abu Thalib. Wala tuhammilni minal amri ma la utiq,
tolong jangan kau bebankan kepada pundakku sesuatu yang aku nggak mampu untuk membawanya, sesuatu yang terlalu berat buat aku. Apa jawaban Nabi? Dan jawaban ini paling terkenal di dalam dialog-dialog antara Rasulullah dengan Abu Talib. Faqala Rasulullah SAW, ya am, wahai paman, wallahi demi Allah, lau wada'u syamsa fi yamini, seandainya itu orang-orang Quraisy itu bisa menurunkan matahari terus diletakkan di tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan bulan itu diturunkan dari posisinya diletakkan di tangan kiriku, tentu saja mustahil. Siapa yang bisa mengendalikan matahari dan bulan? Tidak ada. Tapi seandainya, kata Nabi, laukana, ya, seandainya bisa seperti itu, ala an atruka hadal amr, sekedar untuk supaya aku berhenti dari perintah Allah, ya, hatta yudhhirahullah, maka Allah akan memenangkan ahlika fihi, atau saya yang mati karena itu. Ma taraktuhu. Jawaban monumental. Mungkin kita waktu ngaji-ngaji Rasulullah siap musnah untuk mengemban dakwah, ya? Rasulullah sendiri begitu posisinya, apalagi pengikutnya, para umatnya. Jadi kalau orang barat itu kadang-kadang, atau orang-orang sekuler itu bingung, kenapa sih orang Islam itu kan, padahal agama lain orang gak semangat-semangat banget. Karena diantaranya ada contohnya dari Rasulullah sendiri, bahwa kita itu malah justru mulia ketika kita binasa karena memperjuangkan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kata mulai tadi sedikit. Kita masih ada sekitar 2 menit. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, tafadhal sebelum ditutup. Mungkin ada. 1, 2. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.